peringatan yang ingin saya berikan buat kalian. Kalau kalian mencoba mengusik kepemerintahan Presiden Jokowi, apalagi itu langsung mengarah dan menyentuh pribadi seorang Insinyur Haji Joko Widodo, maka perlawanan terhadap kalian yang pertama akan datang dari Yang Maha Kuasa, yang kedua dari alam, dan yang ketiga dari rakyat. Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kemarin saya menerima sebuah informasi. Katanya ada rencana Banteng dan mahasiswa akan melakukan pergerakan turun ke jalan. Agendanya ya saya pikir tidak luput dari dua hal. Yang pertama, protes atau menolak hasil Pilpres 2024. Dan berikutnya sepertinya juga ada kemungkinan menuntut Presiden Insinyur Haji Joko Widodo agar segera mengundurkan diri dari jabatan. Saya bicara dari sini sebagai rakyat jelata, hanya ingin memberikan peringatan, ya. Nggak bosan-bosan saya beri peringatan untuk para elit, para pemangku kepentingan, juga buat para mahasiswa yang saat ini sudah menjadi tunggangan kepentingan, ya kan? Ya, kenapa saya katakan bahwa para mahasiswa saat ini juga sudah menjadi tunggangan kepentingan? Ya jelas saya pikir ketika aksi dan orasi mahasiswa, aspirasi-aspirasi yang digaungkan itu tidak selaras dengan aspirasi dan isi hati rakyat. Artinya bahwa mahasiswa belakangan ini aksi dan orasinya, segala tuntutannya itu sudah tidak sejalur dengan rakyat, saya pikir begitu. Dan saya juga mendapat informasi bahwa di dunia pendidikan itu cakarnya Banteng juga cukup kuat katanya ya. Saya nggak begitu paham dengan informasi ini, apa artinya cakar Banteng. Tapi saya mulai berpikir, saya mulai menganalisa begini, wajar saja gitu ya. Mudah sekali mahasiswa ini digerakkan untuk menentang suatu kebijakan pemerintah. Ya, padahal pemerintahan yang sekarang ini kebijakan-kebijakannya, ya, program-programnya begitu hebat, begitu selaras dengan kebutuhan rakyat. Tapi kadang-kadang ada aksi penolakan, kadang-kadang ada suara-suara bernada kecaman dari mahasiswa untuk menolaknya dan lain sebagainya. Jadi jelas saya pikir bahwa mahasiswa saat ini yang konon adalah kontrol pemerintah, yang konon adalah pemerhati masyarakat, sudah tidak lagi menjalankan fungsi itu, gitu ya. Bukan lagi kontrol pemerintah, tetapi menjadi alat tunggangan pemangku kepentingan. Bukan lagi pemerhati masyarakat, tetapi sepertinya
memusuhi apa yang menjadi isi hati, aspirasi, dan kebutuhan rakyat. Jadi sekali lagi saya pertegas, dari sini saya rakyat jelata memberi peringatan, baik itu terhadap para banteng, ya, dan juga buat para mahasiswa yang menjadi tunggangan banteng. Mohon maaf, saya pikir lebih enak kita belak-belakan saja. Ya, ingat baik-baik. Saya mengerti bahwa kalian tidak membutuhkan klarifikasi. Kalian tidak membutuhkan penjelasan apapun. Yang ada di hati dan pikiran kalian adalah kita makan akan kekuasaan. Ketika seorang pemimpin negara itu tidak sejalan dengan segala kepentingan kalian yang syarat dengan rakus dan tamak itu, maka kalian akan berupaya dengan segala macam cara untuk menjatuhkannya. Tapi sekali lagi saya mau beri peringatan bahwa Presiden Jokowi bukanlah salah satu kandidat Capres 2024. Artinya di sini bahwa Presiden Jokowi terlepas dari segala kepentingan terkait Pilpres 2024. Sungguh pun di sana ada Mas Gibran Rakabuming Raka yang adalah anak kandung dari sang presiden. Tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa kalian tidak membutuhkan penjelasan. Karena kalau kalian membutuhkan penjelasan, semestinya klarifikasi dari Bapak Prabowo bahwa saya menggandeng Gibran ini bukan bentuk dari politik dinasti. Saya betul-betul yang meminta agar Gibran mau menjadi pendamping saya, menjadi cawapres pendamping saya, dan bukan sama sekali ada campur tangan dari Presiden Jokowi atau bukan sama sekali merupakan wujud daripada cawe-cawe seorang presiden. Kalau sekiranya kalian membutuhkan penjelasan, tentu saja penjelasan itu sudah cukup untuk dimengerti. Tapi saya mengerti, saya tahu dengan pasti bahwa yang kalian butuhkan bukan penjelasan. Yang kalian butuhkan, yang kalian inginkan adalah posisi kekuasaan. Karena presiden sudah tidak sealur dengan kalian. Presiden Jokowi sudah tidak searah dengan kalian. Presiden Jokowi sudah berlawanan arah. Presiden Jokowi sudah berseberangan arah. Sudah tidak selaras lagi dengan kepentingan politik kalian. Itulah sebabnya sama seperti halnya ketika Gus Dur tidak searah kepentingan dengan kalian, maka kalian berupaya dengan segala macam cara untuk menumbangkan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Dan saya melihat cara yang sama sedang coba diulangi terhadap Presiden Jokowi. Ketahuilah bahwa Insinyur Haji Joko Widodo tidak mungkin berada di tahta kepresidenan saat ini kalau bukan Tuhan Yang Maha Esa, alam dan rakyat merestuinya. Saya ulangi, Insinyur Haji Joko Widodo kalau bukan Tuhan Yang Maha Esa, alam dan rakyat merestuinya, tidaklah mungkin dia berada di tahta kepresidenan saat ini. Tuhan pun merestuinya, alam pun merestuinya, rakyat pun merestuinya. Itulah alasan
yang memungkinkan seorang satgas partai bernama Joko Widodo ada di tahta kepresidenan. Satu hal yang sangat jauh dari nalar. Satu hal yang sangat jauh dari kata logis. Satu hal yang kalau dipikir tidak masuk akal. Seorang satgas partai. Apa sih satgas partai itu? Setinggi apa sih kastanya seorang satgas partai? Seorang satgas partai itu setara dengan security atau satpam. Bagaimana mungkin seorang satgas partai yang katakanlah kastanya itu setara dengan security, setara dengan satpam, kemudian tiba-tiba karir politiknya melejit hingga menduduki tahta presiden. Ini satu hal yang di luar nalar menurut saya. Kalau dipikir dengan logika yang sehat, sama sekali tidak akan masuk akal. Tapi itulah yang terjadi dengan diri Insinyur Haji Joko Widodo. Dari seorang satgas partai diangkat derajatnya oleh Yang Maha Kuasa menjadi wali kota Solo, kemudian diangkat lagi derajatnya menjadi gubernur DKI, kemudian diangkat lagi derajatnya menduduki tahta kepresidenan. Kalau bukan Tuhan Yang Maha Kuasa, kalau bukan alam, kalau bukan rakyat yang merestuinya, tidak akan mungkin itu terjadi dengan diri Insinyur Haji Joko Widodo. Maka peringatan yang ingin saya berikan buat kalian, kalau kalian mencoba mengusik kepemerintahan Presiden Jokowi, apalagi itu langsung mengarah dan menyentuh pribadi seorang Insinyur Haji Joko Widodo, maka perlawanan terhadap kalian yang pertama akan datang dari Yang Maha Kuasa, yang kedua dari alam, dan yang ketiga dari rakyat. Ingat itu. Saya pikir ini hanyalah peringatan sederhana yang ingin saya sampaikan. Sudah berulang kali saya sampaikan peringatan ini. Tapi kalau kalian masih ingin mencoba, maka silakan. Lakukanlah. Dan kalian akan melihat perlawanan yang datang dari atas, dari bawah, dan dari rakyat. Saya Krisyanto Yen Oni, semoga ini bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.